karena ku tahu engkau begitu. Hingga ku pasti menunggu selama apapun itu, demi cinta yang ku rasakan dan hanyalah kepadamu. Percayalah ku sungguh-sungguh menyatakan semua. Yakinkan hatimu kau milikku, karena ku tahu engkau begitu. Oh, karena ku tahu engkau begitu. Oh, na 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 na. Whoa, 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 percayalah ku sungguh-sungguh menyatakan semua. Yakinkan hatimu kau milikku, karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Karena aku tahu engkau begitu. Nah KEB, KEB. zaman lu lagi ngapain nih kalau lagu ini? Wah ini kayaknya zaman-zaman SMA-an kayaknya, zaman-zaman gue SMA-an. Terus emang ya kan kalau Enrico itu emang bucin every time lah. Jadi sepanjang hidup kayaknya ya diisi Emang sama begitu. ya sama-sama kayak gitu lah Dari karena SMA. Pernah gak sih lu nyanyiin lagu begini-begini waktu itu buat korban-korban? Kenapa Cak? kalau dibilangin nyanyi sih enggak. Target-target ya target gitu ya. Silakan Jul. Saya menantikan Iya, Jul. saya Kita- menantikan kita serangan sebagai lagi dong. Host Gitu. dan co-host Heeh. ya di sesi 2 ini kan tadi Betul, banyak betul. yang kita janjikan loh ya Ya, untuk Sobat Maestro banyak ya. yang harus kita korek-korek nih Iya. ya. Oke. Kalau tadi sudah dikorek, yang korekan pertama ada lagu ini Lagu sudah ini berapa kali dinyanyikan untuk Untuk para mantan-mantan, para Barisannya korban-korban yang itu. ditipu. Silakan Enrico. yang ditipu Cak. Enggak, sebenarnya bukan Yang ditipu janjikan, yuk kita akan membina rumah tangga, padahal kan enggak. Aku nggak bisa Kan nanti hidup kan- tanpa Bukan. kamu yang Bukan kayak diomongin gitu. kayak gitulah ya. bukan begitu. Jadi Gimana? menuju ke jenjang pernikahan itu ngomong soal kesepakatan. Oke, Nah. kesepakatan berarti dua belah pihak harus sepakat. Sepakat. Nah kadang-kadang itu dia yang sepakat, akunya enggak. Oh. Jadi kan nggak bisa. Jadi aku Elunya enggak. ada yang gue enggak. Oh, iya. Iya, Heeh. ceweknya dulu sepakat semua. Sepakat Semua semua sepakat. kadang-kadang atau balik lagi gue kadang sepakat. Jadi kalau Ah. yang kesepakatan nggak ketemu ya gue nyari yang kesempatan. Oke. Nah, Oke. namun berarti gimana nih? Setelah banyaknya barisan para mantan tadi, Mm-mm. satu titik di mana membuat Enrico ini saya serius aja. Itu momennya kapan? Iya. Sebenarnya semuanya itu serius. Oh, Cuma serius. mereka Ini serius. mereka nggak mau serius sama aku. Itu Jadi yang Sedih bercanda justru pasangan yang lain ya. enggak sih. Kita coba tanya mantan yang pertama Coba yuk, ya. masuk yuk. Silahkan untuk ditirai Oke. pertama, boleh dibuka. Jadi Yang gini, pertama, siapa namanya? nggak tahu ya mungkin sama nih mas sobat maestro semua. Ketika kita perjalanan hidup kan Hmm. ada orang yang one shot sekali Oke. jadilah sekali Betul, betul, pacaran Yes. itu langsung nikah gitu. Mhm. Ada. Itu emang proses ketemunya dan Singkat gitu perjalanannya juga ada. Mhm. Tapi mungkin buat beberapa orang tuh harus mengalami namanya putus cinta, bangun cinta. Lebih baik bangun cinta Daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Nah, Hey. belajar dari lagu ini karena saya orangnya semangat, Oke. jadi saya sering membangun cinta di mana-mana. Wow, developer ya. Bangun Developer. cinta di mana-mana. Developer bener ya. Developer cinta. Hasilnya gimana? Hasilnya sih ada Runtuh. enggak, ada beberapa yang emang hari ini misalkan sama mantan sebut saja namanya Mawar lah ya. Gue pernah Mawar. pacaran sama Mawar. Aha. Nah, Mawar itu hari ini kalau ketemu gue lagi tuh dia menjadi pribadi yang emang lebih kuat.
lebih hebat dan dia ternyata lebih cocok sama yang pasangannya sekarang dibandingin sama gua. Kalau andai kata jadian nih sampai nikah nih sama Enrico nih, kelihatannya sih kita akan banyak permasalahan. Jadi mungkin di dalam setiap putus cinta itu ada satu maksud baik sebenarnya. Pembelaan diri seperti gitu ya. Iya, iya benar sih. Tapi seperti yang dikatakan oleh Enrico tadi, bahwa setiap orang kan beda-beda ceritanya ya. Iya. Ada yang one shot ketemu satu pasangan, wah sama sampai seumur hidup, kan dari pacaran sampai married. Ada yang kayak Enrico yang katanya sempat berpilih satu dengan lainnya dulu gitu. Ya. Tapi kan pasti ada plus minus ya Enrico ya. Betul. Nah kalau Enrico sendiri tadi plusnya itu ya, apa minusnya dari terlalu banyaknya pasangan? Kalau minusnya sih kayaknya banyak air mata yang tertumpah ya. Wah, Enrico menangis waktu itu. Iya dong, sedih. Kan memorable kan. Diketawain katanya. Nggak pernah dia dikorek-korek kayak gini di depan kalian. Kata gitarisnya kurang tulus ya. Ih, gitu tuh baru gitu dong. Enggak. Iya. Maksudnya ya ada perasaan dikecewakan kan ada kan. Terus juga karena emang dulu tuh pas pacaran SMA kuliah tuh kayaknya semua orang tua itu nggak pengen lah kalau punya menantu kayak Enrico gitu. Waktu Waktu itu. Kalau Iya. sekarang juga sama. Nggak ada beda. Nggak ada perubahan ya. Nah, kalau Oke. dulu tuh kayaknya emang kan masih seneng Ya, jadi zaman-zaman banyak sedihnya lah ya Jul waktu Sedihnya itu ceritanya sebenarnya ya. kalau Kita punya percaya saja ceritanya kalau memang banyak sedih ya. sedih ceritanya. Ya. zaman-zaman Cute, main lah, cute. masih zaman-zaman main. Jadi maksudnya orang tua tuh nggak lihat ini sosok yang serius loh gitu kan. Jadi Iya. udahlah nggak usah lah. Malah sibuk bucin sendiri gitu kan. Betul. Mau pergi kemana, main kemana, nonton apa gitu. Gitu. Kalau gitu apa yang membedakan dong namanya dengan pacaran dengan kita masuk ke jenjang pernikahan? Saat kan tadi juga lu Jul tadi udah nanya ya akhirnya ini deh gua mau serius pasti ada dong lu nyampe di titik itu gitu Apa yang kan. membedakan ini Mungkin itu tuh bisa di-sharingin iya pacaran, sampai ini iya ya. kayaknya menjenjang pernikahan bedanya apa ini? Kalau kata Boris Bokir ya, Waduh, Wah, my lovely wife. Gitu ya. gimana? Nah, jadi puji Tuhan ketemu sama ya sosok perempuan yang sekarang ada nih dalam pelukan. Wih kayak lagu Payung Teduh ya. iya ya. Aduh. Nyambung. Siap-siap kan? Iya ya. Posisinya siap-siap. Udah di bridging ke sono ya. Gocek Posisinya gocek udah siap, gocek. Kalau yang sekarang tuh kayaknya menemukan yang bisa menuntun ke arah yang lebih baik sebenarnya gitu. Nah jadi ketika menikah itu kan ngomongin bukan soal saya menemukan pribadi yang sempurna, bukan Iya. begitu. Betul. Tapi gimana kita berdua dalam ketidaksempurnaan itu kita saling menyempurnakan. Wah, langsung ada hashtag di sini. Ada Iya. apa hashtag? bukan hashtag apa sih namanya? Langsung ada Tagline. komennya Enrico 2020. Oh, Apa namanya? Hashtag. Ada quotes ya quotes Oh, ya. kuat. Bukan karena quotes, bukan karena Kuat, Oh kuat. Itu kuat. Iya iya. Kuat sama Padahal kuat tadi jauh. sebenarnya yang dia bilang itu kayak ya kayak udahlah, bener ya. Iya, iya, iya. Setelah dia ngomong kayak itu jadi kurang bener. Kayak Padahal bener. kan udah di atas, jangan diturunin diri Enggak, sendiri. karena lah. gini, Iya. nikah itu nggak seserius itu dan nikah itu nggak sebecanda itu. Wah, Ini menarik, quotes ini menarik. lagi. Quotes lagi. Nggak, bisa nggak cuma bikin quotes tapi dijelaskan. Iya, iya. Coba Jangan jangan sembarangan comot-comot bikin aja nih quotes loh. aja gitu loh. Gimana Tapi Enrico? maksudnya gimana tuh kan? Bener Iya, kan saya penasaran Maksud- juga ya. Iya, maksudnya Apa nih gimana wedding nih itu tidak untuk seserius kita-kita itu, ini? tapi tidak sebercanda itu. Nah. Iya. Gimana? Jadi nggak tahu ya kalau sekarang sih ditanya Enrico menikmati nggak sih kehidupan pernikahan sekarang? Aha. Jawabannya menikmati. Tahun keberapa? Tahun ke-13. Wow, 13 juga ya. Tahun depan perayaan ulang tahun emas. Enggak, Belum. Oh, belum ya? Sama Jauh. yang Jauh, mana? jauh. Yang sama sekarang masih 14 Perak bosku. aja belum. Iya kan? Iya, Udah mau jauh-jauh. emas Belum aja dia. mas-mas aja ya. Atau punya gitu dia Enggak, untuk karena yang keemas. Wah. buat gue pribadi sih tahun mereka adalah tahun-tahun keemasan selalu gitu. Jadi emas semuanya gitu. Luar biasa. Jadi 13 Bisa kan? 3 tahun itu adalah perjalanan Mas Enrico bersama dengan pasangan Mas ya. itu ya. Ya. Perjalanan mas jadinya ya. Hmm. Oke. Tapi itu tadi kan belum terjawab ya. Apa yang maksudnya Iya. tidak sebercanda itu, tidak seserius Tidak itu. seserius Enrico? itu. Ketika Jadi kita batasannya kayak apa sih sebenarnya gitu plot-plotnya? jadi kalau ditanya sekarang nikah itu istri di rumah itu dia tuh fungsinya banyak. Satu ibu dari anak-anakku. Ibu dari anakku ya, Anak, karena cuma ya. satu. Terus mamah dari anakku. Mm-mm. Nah, terus juga orang tua dari putraku, Mm-mm. gitu kan. Terus kadang-kadang jadi teman, kadang jadi sahabat, Mhm. Oke. kadang-kadang jadi dede-dedean. Nah, Wow. jadi banyak hal yang kita tuh bisa sharing apapun sama dia gitu kan. Dan ketika kita sharing sama dia tuh nggak ada penghakiman sebenarnya gitu. Cuma
ya cuma apapun yang di-sharingin gitu ya. beberapa hal harus ditutupin. Emang suka gini, heran gua. Keluarin gerak. Janganlah ya. Mantan-mantannya itu. Jangan terlalu jujur ya. Enggak sih. Kalau ke dia sih cerita sih apa juga cerita. Cuma kadang-kadang tempo ceritanya aja yang beda. Udah kejadian dulu baru cerita gitu. Oh, Itu berarti Enrico menganut satu ajaran itu ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. ya Oh, kadang-kadang. iya lagi ya. Ya kadang-kadang gitu. Iya iya iya. Kadang gitu. Kadang gitu ya. Karena minta maaf itu lebih susah daripada minta izin. Oh, Minta Kebalik. izin lebih Minta izin susah, lebih susah daripada minta maaf. maaf. Mending udah kejadian, say jadi kenapa orang sorry. minta maaf? Tapi nggak apa-apa, dia kan Kan emang prinsip suka kita aja. beda-beda ya, nggak? Iya, Kita berbeda. benar Bisa, sih, bisa, benar. Nomor satu bisa. bineka tunggal ika. Oke. Iya. Gitu. Tapi kalau saya nangkap cerita dari Enrico berarti sepasangan kita tuh berarti orang yang harusnya bisa buat kita jadi diri kita apa adanya, buat diri kita nyaman dengan berbagai banyak tadi peran-peran kita tadi ya. Betul. Iya. Orang tua, jadi teman Harus bisa. cepat ganti-ganti kan tadi, Oke. jadi orang tua, jadi temen, jadi mama. Orang jadi yang bisa anak. menerima ketidaksempurnaan kita. Wah. Luar biasa. what? Kalau begitu Enrico, menurut Enrico sendiri, sosok istri bagi Enrico tuh seperti apa sih? Wah, istri itu segala-galanya. Wah, karena takut ya. sulit Benar. sudah dari Iya ya makanya. Iya. Tapi ya benar loh, mumpung sekarang ya, Oh, mumpung ini nih, mumpung momen ini. nih, kita lagi bisa momen nanya-nanya lu, kan iya, kapan iya. lagi nih. Ya, Gue pengen tahu juga menurut lu sendiri sebenarnya apa sih Istri itu seperti apa sih nih? dia di usia lu sekarang ya, di usia lu yang kita udah nggak dewasa, Hmm. di stage hidup lu yang sekarang. salah satu cara Tuhan menunjukkan kasihnya sama kita. Wow, keren sekali Enrico. Aman semua. Padahal Iya, kita belum uji Kan, lah. kan, kan kadang-kadang gini, kadang-kadang Kita belum bilang wow ya. kadang-kadang gini loh. Tapi kita bilang penjelasan. Brother sister kadang-kadang kita bilang Tuhan tuh baik ya, Tuhan itu luar biasa ya, tapi kan dia nggak pernah kelihatan, maksudnya nggak tiba-tiba menampakkan diri, tapi ketika punya teman hidup ini dia oh ternyata kok dia sayang banget gitu, di dalam setiap keterbatasan kita dia sayang, dia support gitu, kita tuh Hmm. merasakan oh kayak kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Oke, lu Amin. merasa jadi lewat pasangan lu lah gitu ya, kok ya kalau lu Betul. anak kesayangan Tuhan juga gitu jadinya Betul. lewat istri lu. Nah, ini boleh nggak kesaksian nih? Karena Ah. saya juga sangat terberkati dengan cerita Enrico ini. Mm. Enrico tuh menjelang pernikahan Enrico ya, banyak cerita-cerita yang menarik Iya dalam iya hidupnya. iya benar-benar. Salah satunya yang tidak pernah saya lupa adalah cerita tentang cincin. Wow, apa itu? Ini adalah pelakunya sendiri, ngapain saya Dia cerita nggak ya? mau cerita. Hidup-hidup siapa Wow, apa ya? itu? Cerita Suka saya. aneh kan Silakan emang. Enrico boleh sharing kan, siapa tahu Sobat Maestro yang mendengar juga hari ini yang Kita sih sedang udah dengar kan, tapi itu kan Betul. bener-bener ya lumayan bikin kita bisa, Eh. wow ini kebesaran iya, Tuhan yang iya, luar iya biasa. benar. Dan mungkin yang sedang galau juga sedang mempersiapkan pernikahan, yang sedang aduh apakah Tuhan tuh membantu ini, ada satu Salah cerita satu nyata ya, cerita ya. salah Benar-benar. satu anak Tuhan yang dibantu menjelang Dan ditolong, pernikahan. iya. Silakan Enrico. Ketika ku hadapi. Biasa aja, Nggak nggak usah kayak nggak gitu. nggak usah nyanyi Iya dulu. kan? ya. Emang gitu. Belum lagu kenyataannya. worship nanti, Silakan, beres silakan, cerita. Ini cerita nih seriusan nih. Iya. serius, Jadi serius. oh ya ini buat sobat Maestro, mungkin cerita ini juga cerita hal yang biasa, tapi ini mungkin menguatkan semua teman-teman yang aduh saya berani nggak ya mau melangkah ke pernikahan ini, karena nikah itu kan beda banget Mhm. ketika dua jiwa melebur dalam satu keadaan gitu kan, two soul together in ya, Nggak usah gitu lah. lah. Kalau nggak bisa nggak usah maksa lah. Baru gua mau bilang nggak usah gitu-gitu deh. Nggak usah gitu-gitu. Tahu-tahu Nggak usah. maksudnya Ngerti kemana. Tahu-tahu ya, ngerti, tahu ya. iya, iya. Nah jadi ngomongin soal cincin ya, Iya, iya. cincin itu kan dulu tuh gue nikah tuh dalam keadaan yang ekonomi yang dibilang kurang baik lah gitu ya. Mhm. Apa-apa susah, kalau sekarang teman-teman bisa DP, dulu tuh zamannya gue nggak bisa. Makanya kalau sekarang DP di conference kan 30% aja, patok supaya mereka termotivasi lah gitu. Nah kalau dulu nggak bisa. Jadi intinya tuh mau nikah beberapa bulan belum nikah tuh nggak punya cincin kita. Iya. Jadi kita bertanya-tanya, aduh cincinnya pakai apa ya gitu. Terus kan suka nonton film-film alay-alay gitu kan. Udahlah kita bikin pakai tutup botol yang di asal ada cincin gitu. Terus ada ide lagi, udah pinjam aja sama Itu orang. sampai kepikiran kayak gitu ya? Kepikiran karena kan emang nggak punya apa-apa sama sekali gitu. Mhm. Udah gitu selang berlaku, udahlah. Nah kalau istri gue kan emang tipenya religius ya Mhm. gitu. Kalau Enrico kan sama gitu. Wah. Cuma beda jam doa aja Oh gitu. jauh dong. Kalau 11-12 lah, 11 siang 12 malam. nah Jauh. ya itu dia kurang lebih. Nah udah gitu kalau dia sih bilang yuk andalin Tuhan aja lah, karena Tuhan pasti berperkara, Tuhan pasti gitulah. Tapi biasanya nama Enrico kan gitu ya, kadang-kadang enggak lah, nggak mungkin lah, dari mana ada hujan uang dari langit gitu kan. Iya. Akhirnya singkat cerita kita ditelepon sama saudaranya dia yang waktu itu suruh ke rumah
suruh ke rumahnya dia, kita main ke rumahnya om dan tantenya. Udah ceritanya ntar lanjutin lagi minggu depan ya, Oh. biar penasaran. Jangan sampai bikin Motongnya suruh nggak kesel enak matiin ya. Iya. radionya gara-gara kesel Enrico ya. Kemudian om Lanjutkan tantenya lagi, bilang, Om. di akhir pembicaraan om tantenya bilang nitipin amplop. Isinya Oke. tuh, gue masih ingat jumlahnya tuh 1 juta di zamannya itu. Aha. Itu tahun 2007. Hmm. 2007. Rick ada uang 1 juta gitu. Katanya pokoknya pakai aja buat keperluan siap-siap. Itu 1 juta pertama kita yang karena kita nggak punya apa-apa. Udahlah. Kemudian istri ngajakin, calon istri waktu itu ngajakin, yuk cari cincinnya yuk gitu kan. Itu Bandung diubak-ubak. Cuma kan kesulitannya ketika punya dana budget terbatas, itu satu hal adalah kita nggak bisa bikin beli cincinnya 5 katanya. Bukan Oh, cincin. bukan. Ya, Oh, beda, 5 menit beda. lagi. Ya. Ya. Oke. Kemudian si cincin itu udah nyari-nyari kan harus yang nggak boleh custom. Jadi kalau lu pakai cincin custom kan itu pasti ada biaya pembuatan ya. Betul. Itu tuh kurang lebih kayaknya tahun itu tuh 400 ribuan deh. nambahnya ya. Nah berarti kan otomatis akan berpengaruh ke gramasinya nanti. Oh jadi lebih kecil. Ya. Akhirnya kita bilang yuk kita cari cincin yang udah jadi aja gitu. Tapi persoalannya kalau udah jadi itu pas di gua nggak pas di dia, atau pas di dia nggak pas di gua. Pas di gua pas di dia kemahalan. Pas di gua pas di dia nggak kemahalan, modelnya nggak suka. Jadi banyak banget tantangannya. Hingga satu sore kita pergi, udah putus asa juga tuh. Oh udahlah, kita pergi ke salah satu tempat New Market, Pasar Baru. Wah. Pasar Baru ya. Itu di lantai atas tuh. Ini bukan endorse ya teman-teman. Jadi Mhm. cerita aja. Udah malas lah, udah nyarinya udah malas. Tapi tiba-tiba kita menemukan satu cincin dan akhirnya itu tuh harganya 1, sekian, di diskon-diskon sisanya cuma 999.000. Kita bawa uang 1 juta. Hmm. Berarti masih ada lebih 1.000 dong. Wah, Iya. happy banget ya. Happy banget. Dan kita turun tangga waktu itu, namanya Enrico kan gitu ya. Orangnya suka sekali nyinyir gitu. Dan di turun tangga, gue masih sempat bilang, wah ini kayaknya salah ngitung deh dia, katanya gitu. Cuma sisa 1.000, dia nggak bisa ngitungnya, kok nggak pas ya 1.000 ya gitu kan. Terus dia bilang nggak boleh kayak gitu, Rick, katanya. Sampai di motor, tiba-tiba adalah tukang parkir datang. Dan ternyata 1.000 itu dibayarkan ke tukang parkir gitu. Intinya dari cerita itu adalah hal terkecil pun Tuhan hitungin. Ya. Tuhan berperkara dan Tuhan bantuin. Gitu. Yuk Gitu kita ya. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa. Wah, Mungkin Tapi iya. dibawakan cerita ini dengan bercanda, betul ya. Tapi mungkin kita berharap Sobat Maestro bisa menangkap esensi dari ceritanya Yes. ini. Bahwa Karena memang saya yakin 13 tahun yang lalu nggak mungkin bisa Betul. segini ya Sebercanda ini ceritanya jawabnya ya. mungkin saat 13 tahun lalu saat benar-benar merasakannya atau mengalaminya itu, wow Tuhan tuh luar biasa banget ya. Untuk Betul. cincin doang. Betul. Waktu Nah, itu kan. Dan ini Nah. sebagai pengingat kita juga semua bahwa kalau Enrico saja ngurusin cincin aja dipelihara udah begitu luar biasa. tepat sekali. Berarti Pas Sobat Maestro lagi. juga yang sedang bergumul nggak perlu khawatir, Tuhan juga pelihara. Yes. Amin. Nah, Luar biasa. jadi ya semoga itu bisa menjadi satu insight baru ya untuk Sobat Maestro. Kita sih berharapnya seperti itu gitu untuk Mhm. sekarang yang mungkin masih bingung untuk ngurusin, aduh kenapa ya sekarang kita rencananya niatnya baik, kan banyak yang bilang kayak gitu ya, Betul, niatnya betul, baik betul. di tahun ini, tapi kenapa kok kayaknya begini. Mungkin itu cuma ketakutan-ketakutan Sobat Maestro aja, siapa Yes. tahu di-sharingin ke kita atau mendengar cerita-cerita dari kita semua, dari vendor-vendor yang minggu lalu juga hadir, itu bisa menjadi satu solusi. Kalau ketakutan Sobat Maestro itu belum tentu loh sebenarnya ya Betul. kejadian. Jadi poinnya sih kalau gue bilang sih melangkah aja dulu lah. Maksudnya ketika kita udah sepakat tuh ya, terus kita semua serahkan sama Tuhan, melangkah dulu. Dan kita akan lihat keajaiban demi keajaiban itu akan terjadi di depan. Karena yang Iya. ajaib itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang namanya ajaib itu kan sebenarnya hal yang luar biasa. Ya. Hal yang di luar kemampuan kita Betul. begitu. Dan emang posisinya itu kita emang punya Allah yang luar biasa Yes. begitu. Kalau bukan berarti tanpa perhitungan juga, kita Betul. tetap berhitung. Cuma kalau misalkan takutnya kadang-kadang terlalu parno nggak jelas gitu kan, udahlah jalan aja dulu, minta pimpinan Tuhan, pasti ada jalannya. Ada, lah. ya. Ada jalannya. Lu Benar. main di ide dia buka jalan, Oh, bukan. Oke. Selalu kan kalau gitu ya. Dari ya. tetap ya tiba-tiba minta Mungkin saya kunci. mau nutup juga satu pemikiran saya juga nih, mungkin kalau orang bilang gini ya, aduh kenapa ini terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perhitungkan ya, kita harus masuk dalam new normal. Mungkin kalau saya berpikir ya, memang ini yang terbaik untuk kita. betul. Kebanyakan sekali. kita kan selalu bergumul kenapa. Dan mungkin harus kita sadari bahwa ini memang Tuhan rencanakan demi kebaikan kita bersama. Jadi nggak usah takut. Itu yang saya hadapi juga
Dan beneran Niko ya? Bener banget. Niko suka bener banget. ngajarin saya juga. Karena gitu. banyak banget Ngobrol, segala kita sesuatu ngobrol. hal-hal yang nggak pernah kita lakukan jadi kita pelajari, jadi Betul. kita sekarang jalanin juga itu di 2020 inilah ya. Banyak Pastilah belajar udah rasanya banyak ya. banget sampai bingung lah kayaknya mau nyeritainnya. Dan kita percaya Sobat Meso juga pasti ngalamin itu hal-hal baik lah pokoknya ya di tahun 2020 ini. Singkat kan, bisa kan sekarang udah November kan? Betul, betul. Katanya nggak bisa dijalankan. Masih bertahan. Bisa, kita Betul. sudah di Bisa kan? November Kita kok. sudah di gitu akhir ya. tahun dengan segala macam ceritanya. Masih banyak cerita-cerita lain ya Betul yang sekali. bakalan kita sharingkan nanti di next sessionnya ya. Hmm. Jadi stay tune terus aja di YouTube juga lagi streaming, di IG juga kita lagi live IG. Pokoknya kita nanti masih mau ngomongin perjalanan-perjalanan yang sering ada menuju pernikahan. Nah itu dia. Gitu dia. Jadi jangan kemana-mana Sobat Maestro, nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami di The Wedding Wedding Talk. Talk.